kepada kuasa penggugat untuk pertanyaan beliau. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara ahli, ya, sebelum saya mulai dengan pertanyaan, perlu saya sampaikan kepada saudara ahli bahwa gugatan kami ini hanya mempermasalahkan satu hal saja, yaitu ijazah S1-nya Joko Widodo sebagaimana versinya Dian Sandi itu. Baik. Jadi spesimen itu yang kita masalahkan. Jadi gugatan ini tidak mempermasalahkan ijazah selain itu. Gugatan ini juga tidak mempermasalahkan kuliahnya di mana, skripsinya bagaimana, IP-nya berapa, KKN-nya di mana, tidak begitu. Jadi fokus kepada apakah yang dimuat oleh Dian Sandi itu sama atau berasal atau disalin dari ijazah aslinya, begitu fokusnya ya saudara. Siap. Oke, kalau boleh di persidangan ini mengetahui, saudara ini dihadirkan sebagai ahli. Ahli apa saudara? Saudara punya keahlian apa? Saya punya 3 keahlian. Ya. Pertama adalah sebagai dokter saya memiliki keahlian sebagai ahli medis. Ya. Kedua, dalam pendidikan S2 saya menempuh bidang epidemiologi perilaku. Kemudian yang ketiga, untuk program S3 saya yang saya tempuh di 2 tempat, yaitu di Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran, itu saya menempuh bidang behavioral neuroscience dan neuropolitika. Ya. Jadi saya kompeten untuk Betul. Ya. Bisa disebutkan juga mungkin pendidikannya ahli ya, mungkin untuk bisa mendukung keahlian saudara itu adalah pendidikannya S1 di mana, di instansinya begitu, dan S2-nya di mana. Baik, saya menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan bidang epidemiologi klinis, khusus untuk epidemiologi perilaku juga di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pendidikan S3 saya sekarang menjadi kandidat doktor. Sebentar lagi insya Allah akan doktor di 2 universitas. Yang pertama adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam bidang neuroscience behavioral. Yang kedua, yang program doktoral saya untuk sebagai kandidat doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, di mana saya mengkaji tentang neuropolitika. Oke, baik. Dengan izin majelis, kami akan mempertunjukkan kepada ahli bukti P8. P8 ya? P8 ya. Apa itu? P8 adalah Ijazah ijazah spesimen yang dimuat oleh Dian Sandi. Dian Sandi ya, silakan. Saudara ahli, saudara lihat pada foto sebelah, pada foto ijazah tersebut. Tidak lihat ya, jelas. Ya. Menurut keahlian saudara sebagai dokter itu kira-kira foto tahun berumur berapa? Baik ya. Kalau menilai usia dari foto ini bukan kompetensi saya, karena ini bidang telematika dan bidang digital forensik yang tentu saja 2 ahli sebelumnya sudah memberikan. Nah, keahlian saya adalah pada bidang benda hidup dari ijazah ini, Yang Mulia. Jadi ijazah ini ada 2 komponen sebetulnya. Satu komponen benda mati, yaitu ijazah itu sendiri. Kedua adalah komponen benda hidup, yaitu manusia yang memiliki ijazah, di mana tertera foto di sini. Nah, pada soal foto inilah menjadi keahlian saya. Ya, ada 3 keahlian yang saya gunakan untuk melakukan analisis pengkajian terhadap foto ini. Karena masyarakat dan tentu saja pada sidang ini perlu tahu apakah foto ini pertama otentik, merupakan foto dari seseorang yang bernama Joko Widodo, yang mana namanya tertera di ijazah ini, dan apakah yang bersangkutan ini adalah otentik seseorang bernama Joko Widodo yang kita permasalahkan, yaitu yang menjadi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi di sini saya membuat hipotesis. Hipotesis saya hipotesis 0 dan hipotesis 1 mengenai foto ini. Hipotesis 0 adalah bahwa foto yang ada pada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ini adalah foto yang sama dengan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. H0 ya, hipotesis 0. H1, foto yang ada pada ijazah dengan nama Joko Widodo tidak sama dengan foto yang dimiliki oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, untuk itu maka saya mohon izin Yang Mulia Majelis untuk menyampaikan slide
di mana? Oh, sebelum sampai situ ya. Oh, baik. Belum sampai situ. Nah, ada yang umum-umum dulu ya kan, Ya, baik. Saudara Ali nanti tadi kan sudah menyampaikan keahlian saudara epidemiologi perilaku dan juga peneliti neuroscience behavior ya. Bisa diterangkan ilmu ini ya, ilmu ini itu bagaimana menerangkan tentang keahlian saudara di bidang epidemiologi ini ya. Terangkan sedikit aja kedua keahlian saudara itu. Ya, jadi seseorang menempuh pendidikan hingga mendapatkan ijazah. Itu semua berkaitan dengan ilmu perilaku. Perilaku itu adalah pola yang muncul dari seseorang akibat dari stimulus baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini secara singkat, stimulus itu didapatkan kalau kita konteksnya adalah pada ijazah adalah pada riwayat pendidikan dan pengalaman bagaimana yang bersangkutan itu menempuh pendidikan tersebut. Itulah perilaku yang kemudian saya jadikan sebagai bahan kajian. Nah, itu mendukung dari temuan, kajian atau analisis dua bidang ilmu yang lain, yaitu telematika dan digital forensik. Oke, baik. Berlanjut ya. Saudara ahli kan juga meneliti fotonya Bapak Joko Widodo ya. Kalau saudara ahli bandingkan ya, menurut keahlian kedokteran saudara ahli, ini melakukan analisis kranial dan anatomi wajah gitu. Bagaimana penjelasan saudara ahli analisis kranial dan anatomi wajah dibandingkan antara foto yang saudara lihat di ijazah ini dengan yang saudara kenal foto yang Bapak Joko Widodo? Baik, mohon izin Yang Mulia untuk supaya jelas saya membutuhkan slide saya yang sudah saya siapkan. Sudah disiapkan. Silakan ada foto ada slide komparasi antara foto yang ada pada ijazah ini dengan foto-foto dari mantan presiden Joko Widodo. Yang ini bukan, saudara, ini bukan. Slide-nya ini bukan. Slide-nya itu. Jadi mohon agar dilanjut ya. Jadi saya menggunakan dua ilmu di sini ya. Ilmu itu statis ya. Muncul di situ ya. Oh, baik. Jadi slide yang ada komparasi foto antara foto ijazah, bukan. Lanjut. Yang ada komparasi foto. Bawah ya. Terus lanjut. Terus. Naik lagi. Bukan itu. Oh, delay ya. Ya, Yang Mulia izin, saya menggunakan dua ilmu, dua metode. Yang pertama yaitu Facial Action Coding System atau FACS. Ilmu ini Facial Action Coding System atau FACS ya. Ini ilmu tua, ditemukan pertama kali di tahun 1981. Dan ilmu ini ilmu yang sudah established, sudah stabil, artinya digunakan oleh banyak orang, bukan ilmu baru, bukan ilmu dari saya, tapi saya sebagai user dari FACS ini. Kedua adalah ilmu matematika model Bayesian dan Monte Carlo. Untuk diketahui Yang Mulia, saya sebagai ahli epidemiologi itu adalah ilmu matematikanya kedokteran. Ilmu yang bertanggung jawab untuk menentukan akurasi dari sebuah fenomena yang ada. Dan fenomena itu kemudian diwujudkan dengan angka. Ketika tiba angka, maka sudah sulit untuk dilakukan subjektivitas di situ. Jadi saya membutuhkan kedua ilmu itu agar saya menjauh dari analisis saya. Sehingga yang keluar itu adalah hasil dari Facial Action Coding System itu sendiri dan keluar dari matematika model Bayesian Monte Carlo. Jadi saya berlepas diri sehingga hasilnya apapun itu objektif. Mohon untuk lanjut Pak. Jadi yang ada komparasi foto. Ini sangat penting Yang Mulia. Yang foto. Terus di scroll. Masih scroll. Jadi itu benar. Lanjut.
Terus lanjut. Yang ada foto-foto komparasi. Ini sudah. Lanjut. Nah, ini. Lanjut yang ada fotonya, bukan. Yang ada komparasi, ada beberapa foto. Di sini, Ya, ini kan. nah, ya ini satu dulu, ya. Oke. Jadi karena spesimen yang ada, ya yang ada ini dalam bentuk digital, itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas. Sehingga ketika saya lakukan metode FACS, Facial Action Coding System, maupun saya hitung dengan Bayesian, itu harus dilakukan penajaman terhadap foto ini. Oleh karena itu maka saya menggunakan teknologi untuk menghilangkan noise, ya, noises atau bayang-bayang atau kabut, ya, ada fog, ada noise dan sebagainya, sehingga kemudian muncul foto yang lebih clear yang ada, yaitu pada foto sebelah kanan, ya. Jadi ini berbasis teknologi. Kemudian sebelum saya menggunakan foto hasil dari teknologi ini, terlebih dahulu saya akurasi dulu. Saya kurasi dulu dengan penghitungan matematika. Sebab kita tidak boleh begitu saja langsung menggunakan foto berbasis teknologi. Kita harus melakukan akurasi dulu. Maka saya lakukan akurasi. Lanjut slide-nya. Ini foto saya jadikan sebagai pegangan, ya. Oke. Foto yang sebelah kanan, bukan foto yang kabur, ya. Ya. Lanjut hasilnya. Scroll lagi. Bentar. Nah, ini ya. Jadi foto ini tidak bisa serta-merta dipakai untuk melakukan analisis, tetapi harus diuji matematika dulu. Seberapa akurat proses enhancement teknologi terhadap foto pada ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini. Maka hasilnya bahwa akurasi hasil teknologi untuk melakukan enhancement terhadap foto ini 93%. Dengan 93% maka kita bisa gunakan foto hasil dari teknologi tersebut untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang saya temukan, yaitu foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Lanjut. Apa pertanyaan dulu? Lanjut ya. Ini ya. Baik. Lanjut slide-nya. Ada jeda ya, karena nggak bisa langsung situ sudah. Nah, Ada jeda. ya. Saya mencari spesimen foto Pak Joko Widodo yang kira-kira tidak lebih perbedaan usia 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah. Dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang bernama Joko Widodo yang memiliki ijazah ini, ya, lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara 24 sampai 25 tahun, maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata hasilnya dari ratusan foto yang diklaim sebagai foto dari Pak Joko Widodo mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Karena ternyatanya ini tidak saya ungkapkan pada sidang ini karena tidak terlalu relevan, tapi saya perlu sampaikan Yang Mulia, bahwa foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, ternyata setelah saya kurasi ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Nah, termudah yang saya temukan adalah 4 spesimen ini, di mana menurut perhitungan matematika kisaran usia dari foto-foto ini antara 39 tahun hingga 42 tahun. Artinya dengan matematika model, ketika kita komparasi antara foto yang kurang lebih berusia, yang bersangkutan yang difoto itu berusia sekitar 25 tahun, maka kita masih diizinkan oleh matematika untuk mengkomparasikannya dengan foto yang usianya sekitar 15 tahun.